Saudara-saudara yang kekasih, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, Martin Luther Bapak Gereja pernah berkata, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Karena itu jangan takut terhadap dosa, tetapi harus lebih berani mengaku dosa. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, itulah awal dari semua pergumulan semua ciptaan hingga sekarang. Dosa mengakibatkan putusnya hubungan dengan Allah, munculnya permusuhan sesama manusia, permusuhan manusia dengan binatang, sikap saling mempersalahkan dan membenarkan diri sendiri. Bumi jadi terkutuk, awal dari penyakit sampai kepada kematian. Tetapi saudara-saudara, Tuhan tidak selamanya membiarkan manusia dalam dosa. Tuhan memberi keampunan. Sebagaimana dalam renungan kita hari ini yang berkata demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." 2 Samuel 12 ayat 13. Saudara-saudara yang kekasih, contoh inilah yang sangat indah, yang dapat menjadi pembelajaran, di mana Daud dipilih oleh Allah menjadi raja melalui Samuel. Artinya Daud adalah pilihan Allah. Tetapi kenapa Daud berdosa? Kenapa Daud melanggar aturan Allah? Kenapa Daud bertindak tidak seturut dengan kehendak Allah? Apakah Allah tidak mengenal dan mengenal siapa Daud? Disinilah pokok pembelajarannya. Allah tidak mungkin salah pilih. Allah sudah mempercayai Daud, dan justru itulah Daud dipilih. Tetapi Allah memberi kebebasan kepada setiap orang untuk bertindak dan melakukan apa saja yang diinginkan. Dan Allah membuat aturan dan hukum sebagai acuan dan dasar untuk melakukannya. Ketika kita setia dengan aturan dan hukumnya, berarti kita taat dan setia kepada kehendak Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan kehendak kita, itu artinya kita telah melanggar aturan dan hukum Allah, dan itulah dosa. Inilah yang terjadi pada Daud dalam masa kerajaannya. Dia tidak menuruti kehendak Tuhan, tetapi sudah menuruti kehendak diri sendiri yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Dengan mengorbankan orang lain hanya untuk memenuhi keinginan diri sendiri. Akibat dari pelanggaran Daud, dia harus menerima hukuman Allah yang disampaikan oleh Nathan sebagaimana dalam renungan kita hari ini. Kejahatan dan dosa yang dilakukan Daud yaitu merancang satu siasat untuk menghancurkan orang lain demi mencapai tujuan dan keinginan sendiri adalah perbuatan sangat keji. Karenanya Daud harus menerima konsekuensi dari semua perbuatan ini, di mana dia dan keluarganya harus mati. Itulah ancaman dan hukuman yang disampaikan oleh Nathan. Ancaman ini menyadarkan Daud dari dosa dan kejahatan, sekaligus mengakui kejahatan kepada Tuhan. Daud tidak membela diri dan juga tidak memakai kekuasaannya untuk mempertahankan perbuatannya. Alih-alih membela, malah langsung mengakui dan meminta keampunan. Saudara-saudara, renungan hari ini mengabarkan bagi kita, begitu terjadi penyesalan dan pertobatan, maka di saat itu terbuka pintu maaf. Ketika ada kesadaran akan keberdosaan, saat itu terjadilah pengampunan. Saudara, berkaca dari perbuatan Daud yang adalah orang pilihan Allah, namun tidak luput juga dari dosa dan kesalahan. Daud, walau dia raja, tetapi tetap juga harus menerima hukuman kalau bersalah.
Tidak ada orang yang bebas dosa dan kesalahan. Yang perlu harus tahu di mana letak kesalahan dan dosa, sadar akan kelemahan agar mau mengaku dosa, meminta keampunan dosa. Saudara, Yesus telah menebus kita dari dosa, maka dari itu selalulah meminta keampunan dosa dan jagalah hati agar jangan dikuasai dosa. Bersihkan jiwa agar hidup menjadi suci, sucikanlah hidup agar keampunan dapat kita terima. Tuhan memberkati kita. Amin.